Halo semuanya, balik lagi sama gue Kim dari Trading Academy ID di episode Technical Friday yang kali ini. Welcome back to Technical Friday. I'm so sorry udah beberapa lama nggak bikin Technical Friday kayaknya ya, karena memang lagi sebenarnya lagi nggak standby di pos gitu ya, di kantor di Jakarta, lagi di luar-luar. Sekarang juga lagi di kampung halaman, udah mau Imlek. Jadi harus kembali ke keluarga dulu. So I'm so sorry. But now ya, gue akan berusaha untuk bikin lagi Technical Friday and try to give my outlook untuk gold terutama ya, kedepannya gimana. Nah, jadi kita langsung saja lihat di gold sekarang ya, di harga ini. Floating position sekarang tuh dia udah tembus di 1700-an sekarang, 1790-an sekarang, and the support, major support di 1820, 1810 itu udah di break, dan ini berpotensi memang dia lanjut turun lebih dalam kalau kita ngeliat secara momentumnya gitu ya. Nah, tapi kita coba breakdown lebih dalam lagi dulu untuk Technical Friday yang kali ini ya. Jadi gue akan bawa ke biasanya gimana gue melihat gold ketika gue buka PC dan gue ngeliat gold itu gimana biasanya pertama kali ya. Ketika gue ngomongin gold itu erat hubungannya dengan dolar Amerika gitu, dengan dolar indeks. Nah, makanya biasanya kalau yang gue lakukan adalah sebelum gue ngecek chart goldnya, gue juga ngecek selain gue ngecek chart si gold dia mau kemana, gue juga ngecek nih dolar indeks itu kekuatannya bakalan kayak gimana, yang lebih cenderung bullish atau bearish. Nah, so di TradingView ya kita bisa lihat juga indeks dari dolar Amerika itu kodenya adalah DXY ini ya, di atas kiri ini DXY itu kodenya untuk dolar indeks, dan ini adalah chartnya untuk dolar indeks gitu ya. Nah, dolar indeksnya ini ya namanya kita ngomongin gold gitu kan. Gold kan tickernya atau kodenya adalah XAU USD gitu ya, yang dimana XAU-nya itu adalah kode untuk emas dan USD itu adalah dolar Amerika. Makanya kalau dolar Amerika itu lagi naik, biasanya goldnya itu atau harga emas ini turun. Begitu kebalikannya kalau dolar Amerikanya lagi melemah, emasnya ini naik gitu ya, karena dia dilawankan dengan dolar Amerika. Value dari emas itu dilawankan dengan dolar Amerika ya. Nah, jadi kan kita kalau ngomongin ini sebenarnya gold ini kayak forex juga ya. Jadi dia itu harus dipasangkan ya. Misalnya kita ngomongin forex nih, mata uang Indonesia itu menguat terhadap apa gitu kan, terhadap mata uang mana gitu kan, karena bisa jadi mata uang Indonesia rupiah menguat terhadap Malaysia ringgit misalkan, tapi melemah terhadap Singapura dolar atau melemah terhadap Jepang yen misalnya. Nah, jadi harus di measure atau diukur itu berdasarkan siapa yang mata uang ini menguat terhadap siapa gitu. Sama juga dengan emas. Emas ini juga harus dipasangkan dengan real money-nya, dengan uang papernya, dengan uang kertasnya gitu ya. Jadi emas ini dipasangkan dengan siapa dia baru menguat, dan biasanya memang di pasar internasional harga emas itu dipasangkan dengan dolar Amerika. Jadi sangat-sangat mempengaruhi pastinya ketika dolar Amerika bergerak kemana, itu akan bisa mempengaruhi harga emas. Oke, jadi selain dari supply and demand dari emas itu sendiri, juga berpengaruh dengan supply and demand dari dolar Amerika gitu. Makanya gue suka lihat juga di dolar indeksnya dia gimana. Jadi kayak makanan sehari-hari gue lihat di ya, dolar indeks gold, dolar indeks gold, dolar indeks gold gitu ya. Nah, jadi sekarang kita lihat dolar indeksnya di sini. Memang di sejak 2021 ya, dari Januari sampai Februari, sekarang baru masuk Februari, kita bertanggal 5 Februari ini, dolar indeksnya itu cukup menguat ya, ketimbang di bulan 2020 akhir, bahkan di pertengahan 2020 juga ya. Intinya tahun 2020 dolar Amerika itu merosot banyak ya, dari atas ini itu sekitaran 100 ya, dari high-nya itu di angka 102,99 itu ada 102,99 sampai dia turun cukup dalam, sekarang udah menyentuh 90. Oke. Nah, tapi di 2021 di awal tahunnya dia ini cukup dolar Amerikanya cukup bagus gitu ya. Dan memang kayak kalau kita perhatiin kayak di sini 2018 gitu ya. Jika dia di awal-awal tahun itu dolar Amerikanya cukup membaik gitu. Cukup bagus hasilnya ya. Ya. Di sini agak sideways.
Nah, di sini cukup oke gitu ya. Nah, jadi memang biasanya dolar Amerika ini di bulan-bulan Februari dia memang bisa menguat gitu ya di awal-awal tahun ini ya. Oke, dari data sebelumnya ini kan kita lihat time frame monthly ya. Nah, jadi dan di monthly-nya juga dia lagi bikin dulu. Jadi memang ada kemungkinan dia itu masih bisa lanjut naik dulu untuk dolar indeksnya. Cuman ini kan dia udah cukup kuat nih. Ini kan sebenarnya primary reaction-nya kan seperti ini ya. Nah, jadi ada kemungkinan sebetulnya kenaikan dari dolar indeksnya hanyalah nanti rebound, and then dolar indeksnya bisa melanjutkan penurunan lebih dalam. Oke. Nah, kita belum melihat ada chart pattern di time frame monthly-nya, belum ada chart pattern. Terus ya, tapi ini masih monthly gitu ya. Biarpun dia cuma rebound. Kalau kita turunkan ke daily, tentu saja dia naiknya bisa jadi di daily-nya jadi uptrend gitu kan. Nah, jadi kita tentu harus breakdown lagi lebih ke lower time frame-nya bagaimana dia akan terbentuk gitu ya. Nah, kalau kita dari weekly-nya dulu sekarang dia tuh udah kena 1,8, makanya dia memang harus rebound dulu gitu. Ini adalah golden ratio kita juga untuk ngambil take profit. Jadi orang sell di sini itu take profitnya di 1,8 biasanya ya, dan dia juga kena angka psikologis di 90,100-an gitu kan. Nah, jadi memang level-level daerah-daerah dia tuh di take profit dari short sellernya dan mulai di buy. Nah, jadi wajar sekali kalau dia lanjut naik untuk dolar indeksnya. Terus kita coba turun lagi ke daily time frame. Nah, di daily time frame ini dia punya sedikit sisi berpandang yang agak berbeda. Kenapa? Karena dia udah cukup naik banyak sebetulnya untuk dolar indeks di sini. Nah, ini sebenarnya udah jadi ABCD, dan di short term-nya ini ya, untuk beberapa hari ke depan dia itu udah kena lagi take profit di sini. Oke. Nah, ini ada daerah cluster juga di mana ada daerah Fibonacci 1,8 dan daerah moving average 90. Ya, biasanya banyak rejection di sini, dan kemungkinannya bahwa dolar indeks ini bakalan harusnya koreksi dulu sebelum melanjutkan perjalanannya naik. Nah, cuman untuk outlook dolar indeks ya, ini masih dari daily time frame-nya harusnya, karena structure bullish-nya udah mulai terbentuk. Ini kan dia udah membentuk low dan higher low kan. Nah, jadi ekspektasi kita, dan dia udah bikin higher high juga karena dia udah kena 1,8. Di sini punya high. Nah, ini kan udah structure bullish kan. So, kemungkinan besar ke depannya dia memang bisa melanjutkan bullish continuation ya. Dan dia rebound, dan baru mungkin nanti at the end dia turun lagi, mungkin bahkan break dari low yang sekarang di 89-an itu di break, dia kembali ke zona lebih bawah. Cuman untuk gue pribadi lihat sekarang kayaknya itu masih belum terlihat akan terjadi. Untuk sekarang dia paling koreksi dulu. Nah, koreksi dulu, kita harus pastikan dia cuma koreksi, yang berarti dia cuma penurunannya. Nanti misalkan ini dia udah mulai bikin swing high, jadi kita sekarang spekulasi dulu. Kalau ini udah jadi swing high, ya ini kan belum jadi sebenarnya kan, karena dia masih bullish candle-nya. Nah, tapi kalau dia udah mulai jadi, dia koreksi turun itu sampai mana, daerah-daerah biasanya sampai di level-level high sebelumnya ya, karena itu akan jadi resisten dia, dan di zona 61,8 di sini. Jadi ada daerah, ya ini sebenarnya ada daerah cluster juga ya. Kita langsung kasih zonanya saja. Nah, cuman ini belum pasti kenapa, karena bisa jadi goalnya itu dolar indeksnya ini lanjut naik, dan kita harus tarikin adjust Fibonacci level kita ya, untuk dapat di mana dia bikin swing high. Nah, sekarang kan belum ada, jadi ini cuma spekulasi dong. Nah, cuma kalau dia langsung bikin swing high, nah inilah daerah-daerahnya dia harusnya terkoreksi, and then baru dia swing low lagi di sini, lanjut naik. Oke, jadi itu structure bullish. Cara kita melihat structure bullish itu sebenarnya very simple, seperti itu ya. Nah, lalu kalau ternyata dia tidak lanjut bullish, yang berarti dia langsung jadinya bearish saja, dihantam turun ya. Nah, kita perlu yang namanya momentum. Oke, kita perlu namanya momentum ya. Bisa jadi juga dia langsung jadi bearish, nggak jadi koreksi dong, langsung turun lagi dalam, bisa jadi. Tapi tentu bakal ada momentumnya. Momentum itu dari mana ya? Candlestick Marubozu-nya. Ya, candlestick di mana dia ada candlestick bearish yang besar sekali ya. Very engulfing, mungkin swing high engulfing, memakan 1, 2, 3, 4 candle ini mungkin ya. Itu kemungkinan dia bakalan turun lebih dalam lagi, nggak cuma koreksi, bisa jadi cuman mau bikin sideways nantinya di sini, bikin base ya. Nah, tapi itu kan belum ada yang terjadi nih. Yang sekarang kita lagi lihat sekarang di detik ini adalah dia ini berpotensi membentuk ABCD bullish, terus udah mulai strukturnya bullish
Yang berarti ekspektasi kita ke depannya dia biarpun turun harusnya hanyalah koreksi saja. Nah nanti kita kalau dia udah mulai muncul yang seperti gue bilang ada bearish marble segala macamnya, nah itu baru kita berubah lagi ya. Makanya trading itu memang dinamis gitu ya. Kita harus agak update setiap hari sebetulnya karena kita trading ya, kita bukan berinvestasi. Nah jadi untuk jika memang si dolar indeksnya ini bakalan memang bisa bullish ya, tapi mau koreksi dulu, goldnya kemungkinan juga akan rebound. Nah mari kita sekarang lihat di goldnya. Oke. Nah gold sendiri sekarang dia sudah dari daily time frame ya, kita lihat monthly dulu. Di monthly, gue sebenarnya expect-nya memang dari awal dari 2020 Desember akhir, itu gue expect-nya sebetulnya di Januari dan Februari ini goldnya tuh bisa bullish lagi. Kenapa? Karena dia gagal swing high di sini, di Desember jadi bullish kan. Gue expect-nya dia jadinya at least 3 bullish soldier, kena level high-nya. Oke, cuman memang outlook gue jadinya salah di mungkin technical Friday akhir-akhir kemarin, gue expect-nya goldnya itu lanjut bullish. Nah, ternyata di Januari dan masuk di Februari dia masih bearish ya. Mungkin sentimennya memang karena gold sudah cukup kehilangan pamor kemarin, silver yang malah naik. Kita coba lihat silver US sebentar di sini. Kodenya XAG USD. Silvernya itu sempat naik banyak sampai kena level high-nya lagi. Goldnya itu nggak ngapa-ngapain gitu kan. Di Desember, Januari kan sempat bullish lagi nih. Februari masuk waktu booming kemarin dia sempat naik. Biarpun memang ujung-ujungnya dihantam lagi ya. Bearish lagi gitu kan. Nah, tapi goldnya itu tidak ada pergerakan apa-apa, dia malah cenderung bearish terus gitu ya. Nah ini bearish terus gitu kan. Nah jadi mungkin itu juga salah satunya sentimennya orang kemarin tuh tiba-tiba boomingnya di silver ya, orang ngerasa mungkin gold ini kemahalan, I don't know ya. Terus memang mungkin karena lagi COVID begini, kalau biasanya gitu kan orang Imlek dan di India itu adalah marriage season. Jadi biasanya season orang nikah, orang India mereka suka beli perhiasan, demand emasnya naik kan, banyak orang India soalnya kan. Terus kalau Imlek juga orang-orang mulai ya mau tambah perhiasan baru ya, untuk di China juga, mungkin di Indonesia juga, di seluruh dunia yang merayakan Imlek, they want to membeli perhiasan baru, tapi karena ini lagi COVID-19, di mana-mana juga tidak ada perayaan apapun, Imlek juga tidak ada, mau nikah pun dia tidak diperbolehkan yang heboh-heboh gitu ya. Jadi mereka mengurangi uangnya, mereka kurangi masuk ke emas gitu kan. Nah, mungkin dari sentimen seperti ini, yang membuat harga emas turun. Oke. Karena COVID-19 ini dan tidak bergerak seperti data-data yang terjadi 10 tahun lalu gitu ya. Nah, terus ada juga faktor mungkin dari cryptocurrency yang sedang booming ya, seperti Dogecoin kemarin kan. Terus mungkin stocks juga lebih menarik ya, karena ada Robinhood ini segala macam. Jadi memang ada yang gua rasa sih memang secara fundamentalnya ya, outflow uang itu dari emas itu mulai banyak keluar gitu ya. Jadi orang-orang mulai sedikit meninggalkan gold. Nah jadi dengan begitu gold ini gimana nasibnya nih ceritanya kan. Nah nasibnya kalau udah seperti itu kan semuanya memang kita nggak bisa dapat data konkretnya kan ya. Nah jadi ya mau nggak mau kita data konkretnya dari mana, dari chart doang gitu. Nah dari chart, kalau dari chart sendiri gold ini kan udah bagus dari 2018 karena dia udah mulai uptrend di monthly time frame-nya juga, terus dia udah mendekati all time high ya. Nah sebenarnya udah break all time high sih, dia punya all time high baru tuh di 2020 September Agustus gitu ya. Di sini all time high-nya tuh di harga 2075 ya, high barunya. Nah biasanya gold itu kalau dia udah mendekati all time high itu dia cenderung untuk breakout gitu kan. Nah cuman bedanya di tahun ini adalah sarana investasi selain emas itu banyak juga pilihannya ya. Ada cryptocurrency barunya, ada cryptocurrency yang baru. Terus memang again yang tadi gue bilang, orang-orang mulai mengurangi beli emasnya, demand-nya. Jadi mungkin demand-nya untuk gold ini cukup drastis berkurang gitu ya. Nah tapi ya udah, gue pribadi rasa gitu ya, kita ujung-ujungnya kalaupun nanti
goal ini tetap menjadi pilihan sih untuk manusia gitu ya, untuk orang-orang mau beli perhiasan tuh tetap pakai emas gitu ya, beli kalung, beli gelang, beli cincin, anting-anting segala macam tuh tetap pakai emas sebagai base-nya. Jadi gua rasa demand-nya itu tetap akan ada. Nah, cuman untuk kita trading itu tentu mungkin akan ada penurunan dulu untuk di goal-nya ya. Kalau kita dari monthly ini ada kemungkinan penurunan, dia bisa reach sampai zona moving average-nya di level-level sini ya. Ya, jadi dari monthly time frame ada kemungkinan dia push-nya itu bisa sampai moving average-nya di sini di 1600-an ya. Hopefully not happen. Cuman itu untuk dari monthly time frame-nya kelihatannya seperti itu. Terus kita coba turunkan lagi ya. Weekly awalnya tuh ya jelas ada kelihatan kayak dia mau membentuk flag ya dari weekly. Nah, cuman swingnya ini memang bisa jadi berubah. Swingnya ini bisa jadi dia awalnya yang gue pikir dia tuh langsung mau bikin kayak gini aja nih. Nah, jadi dia nggak terlalu panjang nih ininya nih nggak terlalu panjang trendline-nya kan. Nah, cuman lihat dari high yang di sini, nah itu cenderung sekarang terlihatnya bakalan bikin satu kali lagi swing, dan baru bisa lanjut naiknya jika demand-nya balik lagi normal dan memang orang mulai nyari-nyari emas lagi gitu ya. Ya nanti pasti kita ketahui karena memang bakalan booming lagi pastinya ya. Sekarang sosial media dan info-info itu lebih gampang didapat. Nah, jadi ada kemungkinan sepertinya juga time frame weekly flag-nya masih bisa jadi mungkin bisa berubah menjadi DBW, but untuk sekarang outlook untuk jauhnya goal ini masih bisa lanjut bullish. Nah, tapi kan kalau kita trade kan ya kita buy sekarang, misalkan ternyata dia masih koreksi sampai sini, ini udah dari harga sekarang 1790-an. Ya kalau kita buy nih misalkan, dia masih turun beneran sampai 1700 awal ya. 1700 di sini. Ya kita kan bisa floating minus dulu 800-900 pips kan. Nah itu nggak mungkin kita tahankan. Jadi memang maksudnya itu biarpun outlook-nya itu masih bullish, bukan berarti kita langsung beli sekarang. Oke? Karena again ini adalah time frame weekly. Jadi gold itu ya biarpun penurunannya segala macam banyak, memang masih ada kemungkinannya dia bisa bakalan lanjut lagi. Dan cenderungnya gold itu memang dia punya kecenderungan bullish. Oke? Karena dia safe haven asset ya. Nah, lalu kita lihat lagi dari daily-nya. Nah, daily ini mengikuti dari gold, mengikuti dollar index, yang dollar indexnya kemungkinan akan koreksi juga. Gold-nya juga kemungkinan ada rebound nih. Ya, dia habis break dari support kuat kan. Nah, jadi ketika harga tuh udah cukup larinya tuh udah cukup kencang gitu ya. Biasanya tuh harga tuh suka rebound. Ini kan udah break nih supportnya. Nah, itu tiba-tiba berhenti sebentar terus rebound gitu ya. Nah rebound and then baru kemungkinan dia melanjutkan penurunannya lagi. Ya menyelesaikan di time frame weekly-nya tadi yang kita lihat, kemungkinan dia juga membuat another lower low untuk menyelesaikan flag-nya dan segala macam. Nah jadi di level first ini kita melihat outlook kita gitu. Kita mencari outlook untuk kita trading di hari ke harinya ya, untuk minggu depan mungkin. Dia bisa jadi rebound dulu, berarti untuk minggu depan dari weekly time frame mungkin di malam ini juga ada NFP, nanti ada kemungkinan ini ngekor gitu ya, terus nextnya baru di minggu depan dia langsung turun, atau jadinya minggu ini seperti ini, di minggu depan hari Senin Selasa dia hijau dulu, baru setelahnya tutup minggunya dihantam turun. Cuman yang gue lihat sekarang berkesempatan gold ini rebound dulu sampai ke level, balik lagi ke level supportnya di sini. Dulunya support sekarang resisten ya. Di daerah sini bisa jadi 1825 gitu ya. 1825 di sini. Atau dia hanya ingin menyentuh daerah low ekor-ekor ini paling sampai 18 di sini ya. 1813, 1826 ya. Itu range-nya. Berarti ambil tengah-tengahnya aja. Biasanya di 1820 berarti ya. Untuk rebound-nya di sana 1820 dia bisa berhenti. Masih ada sekitaran 240 pips ya untuk rebound ya. Nah, jadi ada kemungkinan di sana baru dia dihantam lanjut turun. Oke. Atau langsung turun lagi juga bisa,
ya kita nggak tahu nih, soalnya candle yang satu ini di kemarin gitu ya, dropnya ini cukup kuat ya, bearish Marubosunya, jadi dia bisa jadi langsung drop lagi, baru nanti reboundnya agak di bawah. Ini kan soalnya belum ada swing low kan, jadi kita belum bisa bilang goldnya ini bakalan berhenti, sama dengan dolar indeks tadi gitu ya, dia kan belum ada swing high, nah jadi belum tentu dia berhenti. Oke, di sini juga belum ada swing low, belum tentu dia berhenti ya. Nah terus untuk gold, cuman kalau kita mau ngomongin chart pattern ya gitu ya, ini sebenarnya gue ada melihat chart pattern gold ini sekarang lagi kayak mau membentuk falling wedge di sini di time frame daily ya. Nah ini kalau lagi mau bentuk falling wedge, bisa jadi juga jadinya kalau ini terjadi ya, dia nggak rebound lagi tuh ya. Ini case-nya kedua, yang dolar indeks juga mungkin dia tidak koreksi jadi langsung bearish, adalah dia kayak gini jadinya, langsung terbang. Oke, nah ini juga case-nya bisa terjadi, dan yang biasanya dia muncul goalnya nih ya, kalau dia memang bakalan bullish lagi ya, gue expect dia membentuk base ya di sininya itu di sekitaran mungkin sampai Selasa besok ya, Senin atau Selasa gitu ya, dia itu bentuk base dan ada rejection di level sininya kalau memang dia membentuk falling wedge. Baru nanti tiba-tiba dia swing low jadi swing low-nya itu bukan di sini terbentuknya ya. Swing low-nya itu bukan di sini terbentuknya, tapi nanti setelah dia membentuk sideways atau base dulu, mungkin doji di sininya begini ya, bentuk doji gitu kan. Nah nanti swing low-nya itu muncul di daerah-daerah sini supposed to be. Nah baru dia tiba-tiba terbang, yang bisa saja terjadi minggu depan. Nah ini karena ada falling wedge ini, jadi gue pribadi sebenarnya masih mau bakalan ngincar untuk nyari posisi buy di gold. Oke, nah, cuma belum sekarang karena dia lagi kalem banget di sini ya, kita belum bisa lihat. Nah, so expect-nya adalah bukan swing low di sini yang terjadi, tapi di daerah sini ya, di daerah sini, dengan kemungkinan hari Senin atau Selasa besok dia baru jadi swing low-nya, dan harusnya di hari ini dia bentuk doji aja ya, terbawa dari efek NFP juga mungkin yang biasanya bisa memberikan doji untuk candle-nya ya, ngekor atas bawah. Nah jadi ada kemungkinan seperti ini sih sebenarnya. So untuk gold ini memang masih tricky sekali, biarpun dia udah breakout dari supportnya, bukan berarti dia langsung jadi bearish ya. Kita harus perhatikan juga ini ada chart pattern-nya, soalnya ada falling wedge ya, cukup clear untuk dilihat. Jadi sebenarnya seharusnya gampang sekali dilihat oleh banyak orang juga, dan bisa saja membawa harganya ini lanjut naik. Right? Alright, so terus kita lihat dari hampa sih ya, kalau daily-nya seperti tadi memang hampanya nggak akan terlalu banyak gimana, udah jelas bakalan jadi bearish, apalagi kita turunkan ke M30 H1 ya, udah pasti jadi bearish trend 30 misalkan. Nah ini udah pasti jadi bearish trend ya. Nah jadi memang kalau kita mau ambil ikut misalkan ada falling wedge tadi ya di daily, kita mau ambil buy, caranya adalah ya jelas kita akan menunggu false break atau yang tadi gue bilang base di daily time frame-nya. Nah, cuman base yang terjadi di daily time frame ketika kita turunkan ke M30 H1 itu banyak false break nantinya. Contoh, misalkan di sini dia naik nih goalnya, rebound kecil. Nah nanti level-level false break itu bisa dilihat juga dengan level dengan Fibonacci 127,2. Nah di sana di level 127,2 itu kita bisa siap-siap beli, mulai nyari buy. Dengan kita expect-nya dia false break dan masih bisa lanjut naik menjadi falling wedge. Oke. Nah dengan begitu kita bisa beli buy on weakness ya, dengan menggunakan metode false break di Fibo 127,2. Terus ya sabar-sabarnya nunggu dia mulai turun lagi gitu kan, baru kita ambil buy lagi kayak gitu. Oke. Nah jadi kalau kita lagi seperti ini ya, dia kan ada kemungkinan rebound nih ya, nanti tunggu dulu sampai dia naik, nanti mungkin akan ada satu candle yang jadi swing high gitu kan, jadi swing high di hampa kelamaan, lihat aja di H1 M30 ya, di daerah sana ada swing high. Nah itu udah siap-siap dia harusnya turun lagi, kita udah mulai bisa ngambil Fibonacci untuk tunggu di bawah 127,2, kita ambil buy gitu ya. Nah jadi untuk sekarang kayak di H1-nya ini kan, di time frame H1-nya ya ada kemungkinan dia naik sampai sini misalkan ya, terus nanti ada swing high, dia turun lagi. Nah kalau kita ukur lagi dengan dari sini ke sini Fibonya kan kita bisa ambil nih, ini kan masih spekulasi kan, belum terjadi kan, misalkan ya terjadi ya. Nah kita lihat aja dari sini 1,7,2 atau 1,8, ambil tengah-tengahnya juga boleh ya.
Nah, ini udah namanya buy on weakness tuh seperti ini ya. Ini namanya buy on weakness. Right? Nah, jadi kita lihat di tempat-tempat orang TP ya. Kita tunggu dulu dia naik, terus dia turun. Ada kesempatan untuk ngambil buy on weakness dengan di daily time frame-nya ada falling wedge, itu bisa kita lakukan ya. Jadi kurang lebih goal seperti itu. Kemungkinan harusnya tetap rebound dulu, cuman karena di daily time frame-nya dia ada falling wedge seperti ini, gue lihat ya ada kemungkinan dia masih lanjut terbang. Apakah falling wedge-nya bisa gagal ya? Bisa jadi gagal ya. Gagalnya seperti apa? Kalau dia mulai break lagi nih. Nah, break lagi. Tapi hati-hati juga di sini ada support soalnya ada support major. Kalau dia break dari tenanan bawah ini ya, gue nggak akan lihat nih sebagai falling wedge lagi. Ya, nah cuma untuk sekarang ada kemungkinan falling wedge. So ketika dia mulai bentuk base, ya ingat-ingat ini bentuk base, ya berarti dia ketahan di sini, tidak lanjut turun, bentuk base, terus ada banyak false break di H1 yang 30-nya di false break di bawah tapi ya, jangan yang di atas. Nah itu gue rasa falling wedge-nya bisa jadi dan dia bisa terbang lagi sampai ke resisten, biasanya ya resisten di sini. Wah, ini kalau kita bisa dapat sih gila sih. Berapa pips? 0,53. Wih, bisa dapat lumayan sekitaran 1.018, hampir 2.000 ya, hampir 2.000 pips nih kalau dapat nih kalau buy dari bawah. Cuman ya udah, kita sabar-sabar aja, tunggu dia ada false break-nya tadi di M30 H1 kita bisa lihat. Oke? So hopefully ya this outlook bisa membantu untuk teman-teman mau trade di gold ya, dan hopefully kita bisa make money together di gold ya. Dan untuk update lebih lanjut terhadap outlook yang gue punya day by day-nya ya, gue udah membuat satu wadah yang namanya Command Center. Kalian bisa tinggal chat nomor di bawah, chat ke Chris, tanya-tanya ke Doi aja, tenang aja, kalau konsultasi doang yang gratis gitu ya. Tapi kalau udah mulai masuk servisnya ya baru kita ngomongin gitu. Nah, tapi untuk info lebih lanjutnya di sana gue bakalan update tentang Go itu lebih detail lagi ya. Memang kurang lebih seperti gue bikin di Technical Friday, cuman memang di Technical Friday cuma hari Jumat gitu ya. Nah, di Command Center gue akan bikin setiap hari, jadi teman-teman nggak ketinggalan update pentingnya dari trading di Go, dan semoga dia satu kapal bisa make money together di dalam Command Center. Alright, I'll see you again in the next video, dan thank you yang sudah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di another video, dan as always, let the profit video. Salam Trading Academy. Bye.